selama ini membaca doa puasa sunat sama dengan puasa Ramadan. Bolehkah itu Pak Ustadz? Doa apanya? Allahumma laka sumtu, baik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Itu hadisnya tak dhaif. Hadis dhaif tetap boleh untuk fadail amal. Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mengatakan boleh baca Allahumma laka sumtu. Satu lagi doanya, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Satu lagi doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana, hadis dhaif, boleh dipakai. Hadis sahih untuk makan apa? Bismillah. Ya ghulam, hai anak, kalau kau mau makan, sambillah, bismillah. Pendek. Nanti kalau ada orang, saya tak mau pakai hadis-hadis dhaif itu, saya mau pakai hadis sahih. Bismillah. Dua kemungkinan, memang dia berpegang hadis sahih atau memang udah lapar betul. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh karena Allah Ta'ala. Bolehkah begitu Ustadz niat mandi wajib? Karena yang saya diajarkan oleh guru saya begitu waktu di SMP dulu. Di mana yang betulnya Pak Ustadz? Ambil air, pertama berwuduk dulu. Nabi mengajarkan wuduk dulu. Macam wuduk mau salat. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Siramkan air ke sebelah kanan dulu biar jangan terkejut dari bawah. Kaki kanan, kaki kiri, betis kanan, betis kiri sampai ke atas siram semua. Nah, kapan berniatnya? Niat itu di dalam. Mahallun niat al-qalbu, tempatnya dalam hati. Andai tak dilafazkannya sah. Waktu memulai bismillah itu. Tapi kalau ada WC di dalam tak boleh dia sebut bismillah. Karena tak boleh menyebut nama Allah kalau ada WC. Cukup di dalam saja. Ini yang mengajarkan pakai lafaz ini boleh. Boleh melafazkan niat untuk menghilangkan waswasah. Karena ada orang sebagian kalau tak dilafazkannya waswas dia. Begitu disiramkan air. Ini mandi sunat apa mandi wajib ya? Nah, maka dia lafazkan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Baik, tak salah. Apa niat puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Daud? Niat puasa Senin Kamis saja otomatis dapat niat puasa Daud. Saya puasa Kamis besok otomatis dapat puasa Daud. Apa niat puasa Senin Kamis digabung puasa Daud? Saya ulang balik. Saya sangka tadi puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Rajab. Saya ulang balik. Saya besok niat puasa Kamis. Kebetulan di bulan Rajab, otomatis dapat puasa Rajab. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis, puasa Daud, pendapat pertama, pilih, jangan campur. Senin Kamis saja. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Atau Daud saja. Senin, Rabu, Jumat. Maka Kamis tak dapat. Karena kalau sudah Senin, Selasa makan. Rabu puasa, Kamis makan. Itu cara yang pertama. Pilih saja, Senin Kamis saja atau puasa Daud saja. Itu pendapat ulama yang pertama. Adapun yang kedua mengatakan boleh campur. Tapi saya condong untuk memilih, bukan dicampur. Paling sikit 3 hari. 13, 14, 15. Kalau sanggup 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau mau lagi puasa Daud 15. Kalau mau puasa dahar. Namanya saumud dahri, puasa sepanjang tahun. Ada sahabat yang melakukannya. Boleh. Mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan puasa dahar. Suami sudah meninggal, anak-anak sudah besar, dia badannya sehat, sendirian di rumah, tak ada halangan, tak ada terhalang dia masak segala macam, tak ada ini, tak ada. Maka dia puasa dahar. Aisyah, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi puasa dahar setelah Nabi meninggal. Karena dia tak ada tanggungan, dia puasa dahar sepanjang hari. Boleh. Pilihlah 3 hari, 8 hari, 15 hari atau puasa dahar. Jangan dicampur-campur macam begini. Tolong Ustaz bacakan niat puasa sunat Senin Kamis yang digabung dengan puasa Daud dan puasa pengganti bukan Ramadan. Saya niat puasa qadha titik. Satu niat saja. Niat puasa qadha besok pagi. Kalau kebetulan besok hari Kamis, otomatis dapat puasa Kamis. Kalau kebetulan hari Kamisnya di bulan Rajab, otomatis dapat 3. Qadhanya tunai, Kamisnya dapat, sunat Rajabnya dapat. Saya niat puasa qadha esok pagi, satu saja cukup. Ketika saya sedang baca Quran, kadang tak terasa air mata ini meleleh. Begitupun ketika mendengar suara imam kita, Ustadz Nazri, begitu merdu sampai keluar air mata. Begitu nikmatnya rasa hati. Apakah yang demikian itu sudah lembut di naungan Allah? Salah satu menunjukkan hati lembut adalah ketika meneteskan air mata.
Kata Nabi, wabeku, menangislah kalian. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah seolah-olah kalian menangis. Kalau kalian tak bisa menangis, buatkan diri kalian menangis. Tapi kalau bisa menangis, paling baik. Kamu kenapa menangis tadi? Menyentuh ayat imam. Enggak, panjang betul Pak Ustaz. Sehabis selesai baca Quran, kemudian saya menghadiahkan pahala untuk almarhum ayah saya, almarhumah kakak saya. Apakah sampai itu Pak Ustaz? Sampai. Siapa yang mengatakan sampai? Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Sampai. Siapa lagi yang mengatakan sampai? Murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai. Dari kalangan mazhab Syafi'i siapa? Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kata dia bacaan Quran sampai. Saya mau detail-detailnya Pak Ustaz. Buka buku 37 masalah populer, lengkap dalil apa saja yang sampai untuk orang mati. Sudah saya tulis. Buku hadis apa yang baik khusus buat anak saya Pak Ustaz, masih kecil balita. Hadis bergambar. Buku hadis bergambar. Anak keponakan saya semuanya bergambar. Sejarah Nabi bergambar. Buku hadis bergambar. Ayat-ayat doa-doa bergambar. Karena mereka suka nengok gambar. Dengan nengok gambar dia nengok baca ayatnya. Belikan mereka bergambar. Apa pendapat Ustaz tentang Habib Syekhan Al-Bahar? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak paham yang goib-goib. Saya hanya menengok yang zahir. Nahnu nunquhu bi zawahir wallahi tawassal sarair. Ada orang yang bisa tuajuh menengok batin segala macam. Saya tak paham. Saya hanya menengok yang zahir. Saya tak tahu. Bolehkah kita berbohong dari menutupi karena takut riak? Tak boleh bohong. Tak boleh bohong. Sebutkan saja. Kamu tadi malam kenapa tak ngangkat HP saya? Saya sedang salat tahajud. Tak boleh bohong. Gara-gara menjawab itu saya jadi riak apa Ustaz? Tidak riak. Tarkul amal li ajlin nas riak. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang baru riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Sebut aja saya tahajud. Yang tak boleh itu, tadi malam itu berapa kali kawan nelpon saya nggak bisa ngangkat. Maklumlah sedang tahajud. Itu baru tak boleh. Jangan lupa subscribe, like, and share.